نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. أفضل ما قال عليه الصلاة والسلام. أما بعد. Alhamdulillah, Bapak-bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kita akan membahas Recording in progress. Zakat, infak, dan sedekah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya agama Islam ini dibangun atas 5 pondasi. Yang pertama adalah 2 kalimat syahadat, yaitu bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah dan hambanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua mendirikan sholat. Kemudian yang ketiga menunaikan zakat. Yang keempat berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian yang kelima menunaikan haji bagi yang mampu. Di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hari ini banyak ulama yang berpendapat dan mentafsirkan ayat tersebut dengan perkataan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, itu adalah tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji seorang hamba kecuali si hamba itu mampu bertahan terhadap ujian tersebut, gitu ya. Ya, kurang lebih pemahamannya banyak ulama yang mengatakan bahwa arti ataupun tafsir dari la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada seorang manusia ataupun hamba-hambanya kecuali manusia ataupun hambanya itu mampu bertahan pada ujian tersebut. Tapi ada salah seorang ulama dari India yang bernama Syekh Maulana Muhammad Sa'ad hafizahullah ta'ala. Beliau memiliki tafsir yang lain untuk menjelaskan ayat tersebut. Jadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, di situ bukanlah ujian, bukanlah kesusahan. Recording in progress. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, beliau mengartikan tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan suatu perintah kepada seorang hamba ataupun kepada manusia kecuali manusia itu mampu melaksanakan perintah tersebut. Jadi ayat itu bukan ujian tetapi perintah. Makanya ada yang namanya mukallaf. Mukallaf itu adalah seseorang yang sudah dibebankan terhadap suatu perintah. Kalau misalnya ayat itu ditafsirkan dengan kata-kata kesusahan ataupun ujian, berapa banyak kemarin waktu kasus COVID Corona yang tidak mampu bertahan di dalam penyakit itu, tetapi mereka kebanyakan meninggal dunia dengan sebab penyakit itu. Berapa banyak orang yang sakit jantung, diabetes, ataupun penyakit-penyakit yang lainnya, paru-paru, kemudian stroke. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ujian kepada mereka, ternyata meninggal dunia. Jadi di situ bukanlah kesusahan tetapi perintah. Tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan suatu perintah kepada seorang hamba kecuali si hamba itu mampu melaksanakan perintah tersebut. Nah, 5 pondasi yang ada di dalam agama Islam dan perintah ini adalah paten gitu. Yang pertama syahadatu alla ilaha illallah, syahadati alla ilaha illallah wa anni rasulullah, yaitu kalimat iman, bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah
dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Dan itu kita sudah tahu semuanya tentang keesaan Allah, tentang sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat adalah sholat. Nah, di dalam sholat ini itu masuk sekali dengan ayat tadi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Contoh misalnya, Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah memerintahkan kepada seorang hamba suatu perintah kecuali hamba itu mampu melaksanakan perintah tersebut. Jangan sampai si hamba ini tidak melaksanakan perintah. Misalnya, sholat itu sebelum kita melaksanakannya maka kita harus berwudu. Ya. Kalau misalnya kita ini sakit, kemudian kita ini musafir, kita nggak mendapatkan air, maka kita boleh tayamum. Di dalam tayamum itu diskon 50%. Ya, kalau misalnya wudu ada ini kemudian dia tangan, kepala, kemudian telinga, kemudian kaki. Tapi ketika kita sakit, kemudian kita ini safar, kemudian tidak mendapatkan air, maka kita boleh bertayamum. Tayamum apa? Coba muka dengan telapak tangan. Yang penting jangan sampai kita sholat kemudian kita tidak bersuci. Di tayamum itu diskon 50%. Mudah kan? Mudah. Tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan suatu perintah kepada seorang hamba kecuali si hamba itu mampu melaksanakannya. Jadi mudah perintah itu, nggak sulit. Kemudian itu baru bersucinya, sholatnya. Masya Allah. Sholat kalau kita musafir kemudian jaraknya sudah jatuh pada 82 km ataupun 85, ada yang mengatakan kita ambil pasnya biar tidak ragu-ragu 90 km. Maka kita boleh menggabungkan 2 sholat antara zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Yang ajibnya lagi, zuhur dengan asar ini kalau kita sudah sampai pada 3 marhalah, yaitu 82 dikali 3, kita boleh mengqashar sholat yang tadinya 4 menjadi 2 rakaat. Diskon lagi 50%. Ya, mudah nggak? Yang penting jangan sampai kita meninggalkan sholat. Begitu juga sekarang nih kan di bulan Ramadan, puasa misalnya. Puasa itu mudah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kalau dibandingkan dengan puasa-puasa sunnah yang lainnya, puasa Senin Kamis, ataupun puasa Ayyamul Bait, ataupun puasa Nabi Daud, ataupun puasa Arafah, ataupun puasa Muharram, puasa Ramadan ini adalah puasa yang paling mudah dibandingkan dengan puasa-puasa yang lain. Jadi ada dulu salah satu anak muda di zaman Imam Abu Hanifah, yang mana dia menikah di bulan Sya'ban, anak muda tadi. Kemudian birahi untuk menjima istrinya ini masih tinggi. Sedangkan di bulan depan dia sudah masuk di bulan Ramadan. Siang-siang terpancing gitu kan hawa nafsunya ini. Maka akhirnya dia mau membatalkan, nanti dia kena kifarat, ya kan, harus membebaskan hamba sahaya, kemudian berpuasa 2 bulan berturut-turut, ya kan, kemudian memberikan 60 orang fakir miskin makan. Jadi dia takut gitu. Akhirnya datang dia ke Imam Abu Hanifah. Ini tentang bahwa perintah Allah itu adalah mudah gitu ya. Datang ke Imam Abu Hanifah, kemudian dengan mengatakan, wahai Imam, saya masih muda, saya begini, diberikan penjelasan itu. Maka akhirnya Imam Abu Hanifah dengan santai rahimahullah ta'ala mengatakan, kamu safar saja dengan istri kamu. Nah, kan kamu safar dengan istri kamu, kan orang safar dia mendapatkan keringanan untuk membatalkan puasa, tapi dia tidak kena kifarat yang harus ditunaikan. Paham ya? Paham kan? Jadi dia safar dulu, kamu safar saja dengan istri kamu berdua. Misalnya dari sini mau ke Surabaya gitu kan. Nah, itu misalnya sudah sampai jarak 82 gitu. Jadi agama itu mudah, jangan dipersulit gitu. Ya kan?
Agama itu mudah, jangan dipersulit. Apalagi sekarang kita masuk kepada bab zakat. Kemudian ada di dalam ayat Al-Quran juga yang menjelaskan bahwa kisah tentang siapa nabi yang banyak penyakitnya? Nabi Ayub alaihissalam. Jadi di dalam kisah tersebut ini Nabi Ayub ini memiliki penyakit yang sangat luar biasa. Ya kan, dari hidup makmur, anak banyak, kehidupan sehat, diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Kemudian datang satu masa yang mana Nabi Ayub dengan istrinya ini jatuh dalam keadaan kemiskinan, kefakiran yang sangat luar biasa dan tidak punya uang untuk membeli makanan pada hari itu. Maka akhirnya istrinya pun datang ke tukang cukur rambut, kemudian menjual rambutnya untuk membelikan beberapa potong roti dan diberikan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Ini ada di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir. Kemudian ketika kembali, istrinya cerita, ini saya berikan kamu makanan. Nabi Ayub alaihissalam bertanya, dari mana makanan itu? Aku potong rambut aku karena rambutnya bagus, kemudian aku jual, gitu. Maka Nabi Ayub alaihissalam bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, aku tidak ridho dengan yang engkau buat, aku bersumpah demi Allah akan mencambuk kamu sebanyak 100 kali. Allah nggak suka, tapi Nabi Ayub sudah bersumpah, yang mana sumpah itu harus dikerjakan. Allah nggak suka seorang istri sudah berkorban demi suaminya, tapi suaminya malah memberikan hukuman kepada istrinya. Allah nggak suka dan bersumpah lagi, saya bersumpah akan mencambuk kamu sebanyak 100 kali. Maka di dalam ayat Al-Quran itu dijelaskan bahwa untuk menghilangkan cara yang paling baik adalah Nabi Ayub alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengumpulkan 100 lidi ataupun 100 rotan, kemudian dipukulkan 1 kali, cepret, selesai. 100 kali berarti gitu bahasanya. Itu ada ilah dari segi hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Zakat. Imam Abu Hanifah dikatakan salah satu imam yang tidak pernah membayar zakat, yang tidak pernah menunaikan zakat karena beliau hidupnya miskin, fakir miskin. Jadi setiap perintah-perintah Allah itu mudah. Apalagi haji, Masya Allah. Sekarang nih kalau haji cash, saya baru dapat informasi paling murah. 200 juta, 300 juta itu paling murah. Subhanallah. Allahu Akbar. Jadi setiap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala itu ada kemudahan-kemudahan. Jadi tidak untuk menyulitkan kita. Nah, kemudian kita di sini membahas tentang bab zakat. Perlu kita ketahui zakat ini adalah satu perintah dan salah satu rukun dari Islam, yang mana zakat ini memiliki syarat-syarat yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah zakat ini adalah harta tertentu yang dikeluarkan pada waktu tertentu, kemudian dengan ukuran tertentu, kemudian dari orang tertentu dan kepada orang tertentu. Jadi nggak bisa sembarangan zakat ini. Nah, kemudian sering yang kita ucapkan ini antara infak dengan sedekah. Apa bedanya infak dengan sedekah? Ada yang tahu? Apa perbedaan infak dengan sedekah? Kalau sedekah itu adalah harta yang dikeluarkan dari zakat. Kalau infak adalah harta yang dikeluarkan tanpa jalur zakat, itu namanya infak. Kalau misalnya lebih bahasa halus lagi di dalam kitab fikih namanya sedekahut tatawwu gitu ya, sedekah secara cuma-cuma. Jadi ulama mengatakan bahwa infak itu pahalanya lebih besar daripada sedekah. Kenapa? Misalnya begini, saya punya penghasilan dalam satu hari 200.000. Kemudian saya berikan kepada pengemis 10.000 dari uang 200.000 itu.
maka infaknya saya 10.000 kepada pengemis tadi itu lebih besar pahalanya dibandingkan dengan orang yang mengeluarkan 200 juta pada zakat. Kenapa? Karena infak ini adalah memberikan uang secara sukarela ataupun dengan senang hati. Kalau zakat dia harus keluar, wajib gitu. Seneng gak seneng, susah nggak susah, ya pokoknya dia tuh harus mengeluarkan zakatnya. Nah, jadi dikatakan infak ini lebih besar daripada zakat. Nah, itu perbedaan antara sedekah dengan infak adalah sedekah ini adalah harta yang dikeluarkan dari nisab ataupun takaran zakat dari selama 1 haul, selama 1 tahun, ataupun ukuran ataupun takarannya sudah termasuk nisab gitu, ukurannya sudah pas. Kemudian kalau infak adalah sedekah ataupun memberikan uang ataupun memberikan apapun di luar daripada harta zakat. Nah, itu perbedaan antara sedekah dengan infak. Kemudian di dalam bab zakat ini yaitu ada beberapa perkara yang mana kita ini menyalurkan uang zakat tersebut kepada orang-orang tertentu. Jadi kita tidak bisa memberikan zakat ini sesuai dengan kehendak kita. Tetapi ada 8 orang tertentu yang mana 8 orang tersebut yaitu dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima harta zakat. Maka di dalam pembagian harta zakat ini kita tidak boleh memberikan kepada salah satu di antara mereka, tetapi harus sama rata. Di dalam harta zakat kita memberikannya harus dengan sama rata. Jadi tidak boleh, walaupun harta zakat kita ini cuma 200.000, kalau lebih afdolnya itu kita bagikan ke 8 orang sama rata. Itu lebih afdolnya, bukan kepada 1 orang. Lebih afdolnya. Kemudian cara-cara seseorang yang memberikan zakat ini, kalau dia bisa berangkat sendiri itu lebih afdol. Jadi nggak usah diserahkan kepada amil zakat. Karena setiap jalannya, kemudian setiap langkahnya, kemudian setiap gerakannya itu akan dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama itu orang-orang yang berhak menerima zakat ada. Yang pertama fakir, kemudian yang kedua ada miskin. Sudah tahu ya perbedaan antara fakir dengan miskin. Kalau fakir ini dia tidak bisa memenuhi keperluan kehidupannya sehari-hari. Jadi benar-benar pengangguran, tidak punya pekerjaan sama sekali. Kemudian kalau miskin dia sudah bekerja, tetapi kerjanya dia ini tidak bisa menutupi keperluan kehidupannya sehari-hari. Misalnya dia dalam 1 hari harus menghabiskan keperluan kehidupannya ini 200.000, tetapi hasil dia selama dia bekerja hanya 100.000, maka itulah disebut seorang miskin. Begitu juga kita, kalau kita misalnya di rumah sudah punya mobil 5 misalnya, tapi masih pengen punya mobil 1 lagi, berarti kita orang miskin itu. Makanya sifat rakus itu adalah sifatnya orang miskin, kemudian sifat qanaah adalah sifatnya orang-orang kaya. Dia merasa cukup. Kemudian yang ketiga al-amil, yaitu orang yang membantu untuk memberikan ataupun penyaluran zakat. Kemudian yang keempat, orang-orang yang baru masuk Islam, al-mu'allafatu qulubuhum. Kemudian yang kelima ada al-mukatab. Mukatab ini kalau sekarang sudah nggak ada ya, hamba sahaya, yang mana hamba saya ini dia diberikan perjanjian oleh majikannya. Jadi misalnya ada seorang hamba saya, kamu akan saya bebaskan apabila kamu bisa memberikan kepada saya uang 200 juta. Nah, itu si hamba saya tadi dia berhak menerima zakat. Kemudian ada algorim yaitu seseorang yang terlibat hutang. Kita lihat dulu hutangnya ini, kita lihat dulu. Kalau hutangnya buat judi online itu nggak boleh kita bantu, nggak boleh.
Kalau hutangnya untuk maksiat itu nggak boleh kita bantu. Tapi kalau misalnya hutangnya untuk keperluan kehidupan dia sehari-hari ataupun untuk kemaslahatan orang lain, misalnya dia berhutang karena tetangganya belum ada makan dia berhutang, nah itu boleh kita bantu. Tapi kalau hutangnya karena terlibat judi online ataupun pinjol, nah itu nggak usah dibantu, itu nggak boleh. Kemudian yang ke-7 yaitu al-ghuzza, yaitu seseorang yang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala fisabilillah, orang-orang yang berperang seperti misalnya tentara yang sedang bertugas ataupun polisi yang sedang bertugas di luar daerah gitu, ataupun para mujahidin, nah itu mereka berhak menerima zakat. Kemudian ibnu sabil adalah seseorang yang sedang musafir. Ya, jadi itu adalah kalau zakat yaitu adalah pengeluaran harta tertentu dari orang tertentu dengan jenis tertentu, dengan waktu tertentu, ukuran tertentu kepada orang-orang tertentu. Nah, kemudian ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari adalah naqluz zakah. Naqluz zakah ini adalah memindahkan harta zakat. Di dalam kitab I'anatut Talibin, di situ murid-murid daripada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa tanpa ada alasan haram memindahkan harta zakat. Misalnya kita tinggal di Jakarta Barat, kemudian kita pulang kampung, kemudian membagikan harta zakat di sana, itu haram hukumnya. Nggak boleh, tanpa ada alasan. Kalau misalnya ada alasannya, baru kita boleh memindahkan harta. Di sini hukum naqliz zakah, la yajuzu naqluz zakati min baladil muzaki ila baladin akhar alal masyhuri fil madhab. Tidak boleh memindahkan harta zakat dari satu kota dia ke kota yang lain tanpa ada alasan, itu menurut daripada mazhab Imam Syafi'i. Wa amma bin nisbati lil kafarati wal wasiyati wan nadri fayajuzu naqluha. Adapun kalau misalnya dia ingin menyalurkan uang tapi bukan harta zakat dengan sebab kafaroh ataupun wasiat ataupun nadar, maka boleh memindahkan perkara-perkara tersebut ke daerah yang ada di luar dari kotanya. Kita tinggal di Jakarta, kemudian kita misalnya kena kafaroh puasa misalnya, kemudian kita berwasiat kepada orang-orang yang ada di kampung kita, maka itu boleh memindahkannya. Tetapi harta zakat itu kita tidak boleh memindahkannya. Kalau misalnya di tempat kita ini misalnya Jakarta Barat ini orang kaya semua, orang-orang yang tidak berhak menerima zakat, maka kita tidak boleh berpindah ke luar dari kota Jakarta. Kan masih ada Jakarta Timur, masih ada Jakarta Utara, masih ada Jakarta Pusat, ya kan? Masih ada Jakarta Selatan. Nah, itu dipindahkan ke daerah sekitar-sekitarnya. Nanti kalau nggak ada, baru ke daerah sekitar-sekitarnya Jabodetabek. Tapi tidak boleh sampai ke Jawa, sampai kemana, itu nggak boleh. Jadi kalau misalnya di daerah kita ini orang-orangnya sudah kaya semua, maka kita boleh memindahkan harta zakat tersebut kepada kota-kota yang ada di sekitar kita. Paham ya Pak ya, insya Allah ya? Cukup, ada pertanyaan? Ustaz, mengenai zakat mal. Zakat mal itu kan wajib kalau 1 tahun kita mencapai, kalau nggak salah rupiahnya itu 70 juta sampai 80 juta. Nah, itu kalau misalnya kita masih ada cicilan misalnya rumah, apakah itu nanti harta itu dikurangi dengan cicilan atau yang tersimpan saja? Itu satu. Kemudian yang kedua, ada satu tempat yang misalnya di kantor itu kita sudah dipotong misalnya 1 bulannya itu sudah membayar ZIS 2,5%. Apakah nanti 1 tahunnya lagi kita harus bayar lagi atau gimana? Itu Ustaz. Kalau misalnya nisab dari zakat mal ini, kemarin setelah saya mutalaah itu ada perbedaan pendapat. Ada yang 77 juta, maksudnya 77 gram, kemudian ada yang 80 gram, kemudian ada yang 85. Tapi kalau di beberapa kitab fikih dijelaskan masalah ukuran zakat ini adalah 20 dinar.
20 dinar dikalikan 4,25 gram, jadi sekitar 85 gram. Kemudian kalau misalnya dirham itu 200 dirham. Satu dirhamnya itu sekitar 2, pokoknya hampir 3 gram dinar. Nah jadi kalau misalnya kita buletin saja, ya biasanya kalau ini kita ambil yang mudah-mudah aja ya. Ada 77, ada 80, kemudian ada 85. Jadi mau ambil yang mana? Gram. Nah, jadi kalau misalnya ada yang 77 juta sudah kena nisab, ya kan? Kemudian ada yang 80, kemudian ada yang 85. Itu kita mau ngambil yang mana terserah gitu kan. Itu pendapat ulama. Nah, kalau 77 juta ini kalau misalnya kita masih ada hutang, maka kita tidak termasuk orang yang harus membayar zakat. Jadi itu di luar hutang. Belum nisab, belum termasuk. Jadi hutang itu harus dilunasi terlebih dahulu, kemudian baru sisanya itu kalau misalnya masih jatuh di dalam 77 juta maka kita kena. Tapi kalau misalnya 77 juta kemudian kita masih punya hutang 7 juta, maka itu nggak termasuk. 7 juta itu kita bayarkan dulu hutangnya ataupun wasiatnya ataupun berbagai macam keperluannya, maka sisanya itu kalau misalnya masih jatuh di dalam 77, misalnya kita punya 80, kemudian kita pakai selebihnya itu untuk hutang, kemudian masih ada jatuh sisanya ini dengan nisab, maka kita kena. Tapi kalau misalnya 77 juta, 7 juta kita bayarkan, kemudian 70-nya masih ada, itu kita nggak jatuh nisab. Seperti itu. Kemudian apa yang kedua? Kita setiap bulan sudah bayar ZIS. ZIS itu apa? Sudah dipotong 2,5%. Itu nanti 1 tahunnya lagi kita harus bayar lagi potongan zakat. Ya itu dia pengertian zakat tadi kan harta tertentu, kemudian dengan nisab tertentu. Jadi kalau masalah JIS tadi ya, JIS tadi itu tiap bulan dipotong, itu sebenarnya sukarela aja, jatuhnya infak, bukan sedekah. Kalau sedekah itu harta yang dikeluarkan dari haul dan nisab zakat, itu namanya sedekah. Makanya Rasulullah SAW itu tidak boleh memakan harta zakat, karena harta zakat itu adalah harta yang kotor, gitu bahasa Rasulullah SAW. Tapi harta infak, harta hadiah itu Rasulullah SAW makan. Kalau misalnya ada seorang sahabat yang memberikan infak kepada Rasulullah SAW berupa korma, berupa gandum, itu sama Rasulullah SAW dimakan. Tapi kalau harta zakat itu haram untuk diri Rasulullah SAW dan kepada para habaib. Nah jadi masalah JIS tadi itu bukan harta sedekah itu sedekah tatawu aja, gitu, infak saja gitu. Jadi kalau mau setiap tahun dipotong boleh gitu dengan nominal yang berbeda, ataupun misalnya tahun depannya saya nggak mau lah, saya nggak siap, nah, itu juga boleh. Makanya tadi kita sampaikan fadilahnya bahwa infak itu lebih besar daripada zakat, tapi itu tetap fadilahnya kita sampaikan, infak lebih besar dari zakat. Satu lagi Ustaz, mengenai pelaksanaan infak ini seperti apa? Karena saya pernah dengar ada Ustadz mengajarkan, Don kalau lo beli mobil, misalnya mobilnya 200 juta ya 2,5%-nya lo infakin lah gitu. Kalau untuk pelaksanaan sendiri infak seperti apa? Karena ini sifatnya sukarela Ustadz ya. Nah kalau untuk infak sendiri ini kan tadi sedekah tatawu ya, sifatnya sukarela. Jadi adapun masalah infak yang sukarela tadi sebenarnya kita mau ngasih boleh, nggak ngasih nggak apa-apa. Misalnya kita sudah punya mobil nih harga 200 juta. Kemudian kalau saya dulu dapat nasihat dari bapak itu, dari ayah saya, setiap kamu dapat uang, hendaklah kamu infakkan itu 10%. Jadi bukan 2,5% lagi, tapi 10%-nya. Jadi kalau dari 100.000 maka 10.000, tapi dari 1 juta menjadi 100.000 gitu. Nah itu maksudnya apa? Jadi begini, ini kita mendapatkan fasilitas-fasilitas dunia, uang ataupun gaji, supaya itu berlanjut di masa-masa yang akan datang, maka kita infakkan, kita berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Manja abil hasanati falahu asyru amsalihha." Jadi kalau misalnya kita mendapatkan uang 200 juta, kemudian kita belikan mobil, nah dari 200 juta itu kita infakkan 10%. Nanti di tahun depannya akan datang lagi 200 juta yang sama, bahkan bisa lebih. Nah gitu. Jadi tapi ya tetap itu kembali kepada fadilah
ataupun keuntungan di dalam hati, ihtisab. Kalau kita pengen kita berikan, kalau kita tidak pengen ya kita tidak usah berikan. Gitu. Tapi kalau misalnya ada infak ini, kalau di sini dijelaskan bahwa sedekah tatawu ini memiliki beberapa hukum ya. Bahwa sedekah tatawu itu memiliki beberapa hukum. Nah, jadi sedekah tatawu infak memiliki hukum. Yang pertama wajib. Infak ini wajib hukumnya. Misalnya gini, saya punya uang 100.000. Di pertengahan jalan ada orang yang kalau kita nggak kasih dia air ataupun makanan mati. Maka kita wajib menginfakkan setengah dari harta kita, 50.000 kita berikan kepada si orang yang perlu kepada makanan dan minuman. Hukumnya wajib ya. Ini infak. Infak hukumnya yang pertama wajib untuk membantu nyawa orang lain, untuk menghidupkan orang lain, untuk membantu kesusahan orang lain. Itu hukum yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mandubah, sunnah. Infak ini hukumnya sunnah. Jadi kalau misalnya mau dikasih boleh, nggak dikasih nggak apa-apa. Kemudian yang ketiga, hukum infak itu adalah makruha, yaitu apabila dia mengeluarkan harta-harta tersebut, yaitu dengan dari dia misalnya dia ngasih harta infak kemudian dia ambil kembali, itu hukumnya makruh. Saya sudah infakkan kepada kamu, kemudian benci nggak jadi, diambil lagi. Nah itu hukumnya makruh. Kemudian ada hukumnya haram, yaitu orang yang berinfak untuk supaya memberikan kemudahan kemaksiatan kepada orang lain, itu hukumnya haram. Nah jadi yang pertama saya ulang, infak hukumnya wajib untuk membantu nyawa ataupun keselamatan orang lain. Ya, bahkan dikatakan kalau kita ini nggak punya uang sama sekali untuk membantu keselamatan orang lain, maka kita boleh berhutang. Kalau dulu zaman Rasulullah SAW datang seorang Badui ke Rasulullah dengan mengadukan, ya Rasulullah, saya kelaparan beberapa hari tidak makan. Kemudian Rasulullah bersabda, kamu pergi kepada nasi, kamu hutang kepada dia, kemudian aku yang baik. Nah, gitu itu cara akhlak Rasulullah SAW. Tapi itu bukan sedekah ya, infaknya Rasulullah SAW dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Wajib, kemudian mandubah yaitu sunnah, hukumnya adalah sunnah. Kalau kita berikan boleh, kita tidak berikan tidak apa-apa gitu. Misalnya sesama kawan gitu kan. Hari ini gue deh yang bayarin makan. Nah, besok kalau misalnya kita nggak mau bayarin ya nggak apa-apa. Itu hukumnya sunnah. Kemudian makruhah tadi, harta yang sudah kita infakkan kita ambil kembali. Kemudian hukumnya haram infak adalah ketika infak kita ini memberikan kemudahan kepada orang-orang yang ahli dalam bidang maksiat. Ada lagi? Belakang. Zakat fitrah Ustaz ya? Iya. Iya. Kalau yang saya tahu zakat fitrah itu kalau dikonversi dengan beras itu beratnya 2,5 kilogram ya Ustaz ya. Kalau dikonversi dengan liter itu 3,5 liter gitu. Nah ini kemarin saya sempat dapat arahan dari salah satu pengurus DKM gitu. Zakat itu seharusnya sesuai dengan kadar satu sok yang diajarkan Rasulullah, setara dengan kalau dikonversi dengan beras itu 2,8 kilo Ustaz. Nah itu mohon izin mohon diluruskan mana yang kira-kira sesuai dengan anjuran dari Rasulullah. Lalu kemudian ketika di beras itu kan dikonversi dengan uang misalnya, karena banyak ya dari basi segala macam itu, setiap wilayah sudah disampaikan, misalnya di daerah saya itu Bekasi kota itu 45.000 per orang gitu ya. Nah dengan sesungguhnya kalau menurut pandangan Ustadz, sesungguhnya zakat yang lebih sahih itu uang atau beras Ustadz? Itu aja, terima kasih.
masalah ukuran zakat fitrah ini, kalau untuk sekarang ini kita mendapatkan kesulitan tentang takaran di zaman Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW itu memiliki takaran, ada yang namanya 1 mud, kemudian ada 1 sok gitu. Nah 1 mud dengan 1 sok ini itu sesuai dengan genggaman-genggaman mereka. Dan genggaman mereka ini berbeda. Dikatakan ada 1 mud itu seperti ini, atau kemudian 1 soknya itu seperti ini gitu. Nah itu memiliki takaran-takaran yang berbeda. Maka ulama sudah memberikan keputusan bahwa paling afdolnya mengeluarkan zakat fitrah yaitu diukur dengan kilo. Untuk di Indonesia sekitar 2,75 ya 2,8 lah sama. Nah jadi sekitar itu. Jadi bagusnya kita memang pakai kilo untuk kehati-hatian dibandingkan dengan liter tadi. Nah jadi kalau misalnya diukur dengan kilo sekitar 2,80. Nah jadi kalau misalnya kita mau lebih itu nggak apa-apa. Zakat fitrah kita lebihkan, kita putus di atas dari 3 kilo itu nggak apa-apa. Misalnya udah ribet ini ngitungnya nih, kalau misalnya 2,75 gitu atau 2,80, saya jadikan aja 3 kilo semuanya. Nah itu nggak apa-apa. Dengan persetujuan dari orang yang menerima zakat fitrah tadi ataupun badan amil zakat tadi. Kalau mereka menyetujui maka tidak mengapa. Ya kan, kalau mereka menyetujui. Jadi kalau misalnya perkara-perkara seperti ini lebih nggak apa-apa. Dulu pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW, seseorang datang membawa 1 ekor unta karena dia sudah masuk nisab zakat, tetapi dia nggak ada unta yang yang harus dengan senisab zakatnya itu. Dia nggak ada. Misalnya dia harusnya untanya umur 2 tahun, ya kan? Tetapi dia bawa kepada Rasulullah unta yang berumur 3 tahun. Maka akhirnya, bagaimana ya Rasulullah, ini saya tidak punya nih unta yang berumur 2 tahun, saya punyanya unta yang berumur 3 tahun. Maka kata Rasulullah SAW, kamu akan mendapatkan pahala 2 kali lipat dari sedekahmu ataupun harta zakatmu yang kamu berikan lebih. Nah jadi kalau misalnya kita berikan lebih, nah itu nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya kita susah mengukurnya antara 1 mud ataupun 1 sok gitu. Nah ini ulama fikih sudah halian gitu, maksudnya sudah memberikan pengukuran bahwa untuk zakat fitrah dari makanan pokok masing-masing itu 2,75. Ya kita ini kan jadi 3 kilo aja lah sudah kita patokkan menjadi 3 kilo. Kemudian mana afdolnya antara beras dengan uang? Di dalam kitab Takriratus Sadidah ini menjelaskan lebih afdolnya adalah makanan pokok. Jadi kita tidak boleh, bahkan dikatakan makruh memberikan uang kepada seseorang yang menerima zakat fitrah, itu hukumnya makruh. Tapi kalau misalnya seperti ini, kita membawa beras, kalau misalnya kita ini ada 5 keluarga, jadi suami, istri, kemudian anak 3, masing-masing 3 kilo berarti jadi 15 kilo. Kita bawa 15 kilo ini ke tukang ataupun badan yang menerima zakat. Kemudian setelah dia membagi-bagikannya kepada orang-orang yang berhak, baru yang orang yang tadi menerima zakat tadi boleh menjualnya. Itu. Bahkan si orang yang ambil zakat tadi, dia haram menjual beras tadi kemudian dibagi-bagikan kepada orang berbentuk uang. Itu haram hukumnya. Karena tanpa ada persetujuan dari orang yang memberikan zakat. Jadi afdalnya di dalam kitab fikih, di dalam kitab I'anatul Thalibin ataupun Fathul Qarib ataupun kitab ini Takriratus Sadidah, lebih afdalnya adalah kita berikan makanan pokok kita, baik beras, gandum ataupun kurma, kita berikan dulu itu kepada amil zakat. Kemudian ketika amil zakat itu memberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat, baru mereka boleh menjual barang-barang tersebut. Misalnya dijual lagi ke kita, misalnya balik lagi itu 15 kilo, ya kita beli aja, nggak ada masalah. Tadi Ustadz Sidik sampaikan bahwasanya zakat ini diutamakan dibagikan di domisili atau makominya. Nah biasanya kebanyakan kita ini kan pada merantau, sehingga waktu pulang di kampung halaman itu biasanya baru dibagikan. Pertanyaan saya tadi konteksnya itu zakat fitrah atau zakat mal. Kemudian tidak boleh kecuali dengan syarat yang syar'i. Nah itu syaratnya apa? Itu syukur.
Jadi zakat fitrah dengan zakat yang sudah termasuk dalam tahunan seperti nisab, kemudian 1 haul, itu bagusnya di muhallah ataupun tempat kita sendiri. Kemudian nanti kalau misalnya itu tidak ada lagi kaitannya dengan zakat, tetapi sedekah tatawu, kalau bahasa kita mungkin THR ya. THR. Zakat kita ini sudah kita selesaikan di sini gitu. Kalau kita masih ada uang lebih, bukan dari harta zakat, masih ada uang lebih baru kita bagikan ke orang-orang yang ada di kampung kita. Nah itu zakat fitrah, kemudian zakat mal, itu semuanya kita lakukan di kampung kita, di tempat kita tinggal, di makomi kita, bukan di tempat kita. Kemudian syarat-syaratnya, syarat kita boleh memindahkan zakat, syarat boleh nakluz zakat, memindahkan zakat, ketika 8 orang tadi tidak ada di tempat kita. Nah, ketika 8 orang tadi tidak ada di tempat kita. Jadi begini. Yang pertama, kalau kita misalnya zakatnya itu adalah zakat mal kita ini adalah misalnya 1 juta, maka 1 juta itu dibagi 8. Rata, nggak boleh lebih satu sama lain. Kalau misalnya 1 orang nggak ada, yang fakir nggak ada yang fakir. Dia mulai daripada miskin, kemudian mulai dari mu'allaf, kemudian ada gorim, orang yang punya utang. Nah maka dari miskin tadi 100 ataupun 1 juta tadi dibagi 7. Nah gitu, dibagi rata, nggak boleh lebih satu sama lain. Dan hukumnya makruh memberikan 1 juta ini kepada 1 orang daripada orang yang berhak menerima zakat. Kalau saya memberikan kepada fakir saja, yang miskin nggak usah, itu nggak boleh hukumnya, nggak boleh. Jadi diberikan sama rata. Nah makanya kalau di dalam kisah daripada Rasulullah SAW dan sahabat itu ada sahabat-sahabat yang mendapatkan pujian dari Rasulullah SAW dengan sebab ia mencari sendiri. Dia cari tuh Ibnu Sabil mana orang-orang. Nah kalau sekarang ini mungkin kalau misalnya fisabilillah itu kayak seperti santri ya, pondok-pondok pesantren itu dia termasuk fisabilillah. Jadi boleh memberikan zakat kepada mereka gitu. Fisabilillah. Ya kepada enggak semua santri, orang-orang tertentu aja gitu. Misalnya untuk berapa orang ini saya berikan kepada santri-santri gitu kan. Kemudian ada musafir, ya banyak orang-orang yang merantau datang ke tempat kita, itu yang ada di tempat kita dari luar datang ke tempat kita, itu boleh kita berikan. Gitu. Ada lagi? Trust. Astaghfirullahaladzim wa natubu ilaika ya azim min kulli dhanbin saghirin wa azim innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika nabiyil ummi wa 'ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa ummatihi ajma'in wa 'ala sa'iril anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal 'afata ad-da'ima fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja' indana min a'malina. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.